Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PGRI. Hari ini kita berjumpa lagi di podcast PGRI Kabupaten Jombang. Alhamdulillah, kita hari ini kedatangan dua tamu istimewa. Yang pertama adalah narasumber. Beliau Bapak Saiful Anam MPD dari Kepala Sekolah SDN Sumber Mulyo 2 Jogoroto. Yang kedua adalah Bu Elis dari SDN Perak 1 Perak. Ya, betul gitu Bu ya? Betul sekali. Ya, alhamdulillah beliau berdua ini sedang mengikuti kegiatan. Pak Anam sebagai narasumber, Bu Elis sebagai peserta, yaitu ngoding asik bersama PGRI SLCC Kabupaten Jombang. Alhamdulillah. Kita ngobrol santai ya Pak Anam ya. Oke, yang pertama, Pak Anam tadi memberikan materi tentang PictoBlock. Sebenarnya PictoBlock ini apa Pak? PictoBlock merupakan sebuah program ya. Manakala program itu kita bisa memberikan instruksi ya, sehingga dari instruksi-instruksi itu nanti program itu bisa berjalan sesuai kehendak kita. Berarti ini coding ya ini ya? Ya, tepat sekali. Oke, ini tadi pesertanya itu dari SD, SMP, SMA, SMK. Oh, TK ada? Wah, luar biasa. Berarti PictoBlock ini bisa digunakan di semua jenjang nih Pak Anam ya? Terus fitur-fitur apa yang bisa kita manfaatkan nanti? Ya, manakala PictoBlock itu kalau dari jenjang TK ya, itu bisa kita gunakan dalam hal untuk ketangkasan anak-anak. Karena jenjang TK itu kan lebih cenderung ke kinestetiknya. Kinestetiknya ya, dia suka mainnya ya. Kalau pada jenjang dasar atau SD itu hanya dasar, sehingga bisa digunakan untuk games dalam bentuk soal, terus bisa juga digunakan untuk media oleh gurunya. Karena dengan PictoBlock itu merupakan sebuah media yang interaktif. Oke. Bu Elis, alhamdulillah panjenengan sebagai peserta. Gimana mengikuti materinya dari Pak Anam ini? Ini ya, baik Pak. Sebelumnya ini mumpung bertemu dengan Bapak narasumber langsung. Oke, terima kasih Pak untuk ilmu-ilmunya hari ini. Pak Agus, perlu kita ketahui bahwasanya untuk kegiatan hari ini itu luar biasa sekali, menyenangkan sekali. Ini terus terang Pak, ini suatu hal yang baru bagi saya. Saya baru kali ini mencoba yang namanya PictoBlock Study. Wah, keren. Dan tentu saja Pak, mungkin di awal merasakan suatu tantangan itu pasti ada. Tapi ketika kita sudah mengetahui solusi dari tantangan tersebut, ternyata luar biasa sekali Pak hasil dari PictoBlock Study. Terima kasih ya Pak ya. Saya sangat tertarik sekali, sangat penasaran sekali juga tadi ini gimana sih nanti di produk yang dihasilkan. Ternyata produk yang dihasilkan juga betul yang disampaikan sama Bapak narasumber tadi, bahwasanya untuk di fase SD Pak ya, karena saya mengajar di SD, itu sudah sesuai sekali dengan kegiatan anak-anak di SD. Karena apa? Anak-anak di SD kalau untuk materi coding seperti ini kan fase C Pak. Iya. Itu bisa kita jadikan gamification untuk di materi pembelajarannya. Jadi anak-anak pasti akan semakin termotivasi lagi gitu. Oh iya. Oke. Bu Elis, ini kalau dari analisis data yang kita punyai ya, Bu Elis ini termasuk member tetap ya, betul sekali. Dari dulu itu Office 365, terus Assembler Edu, betul sekali. Augmented Reality, terus Canva dan lain sebagainya. Ininya
setiap kali kegiatan PGRI SLCC itu saya selalu Wah, keren. ikut dengan inisiatif saya sendiri Wah, tanpa ini- diperintah betul dari atasan atau luar apa. biasa, keren. Ya, jadi kalau boleh dikata ini kira-kira jadi member tetapnya PGRI Wah, SLCC. keren banget kita buatkan kartu member Iya, APG. boleh lah, boleh. Ini masukkan aja. Barangkali ada member tetapnya ini jelas saya jadi nih. Ikut ini. Mungkin Bu Els nanti dapat reward sendiri. Nah, Ya. bisa jadi seperti itu, Pak. Atau Iya. mungkin nanti bisa jadi karena saya member tetapnya. Diskon. Nah, bukan diskonnya, Pak, tapi saya mengharapnya nanti PGRI SLCC go to school ke sekolah Wah. saya. Ini merupakan program 2025. Oh, iya. Ya, Betul. jadi SLCC itu akan mengubah konsepnya. Kalau dulu kan mendatangkan peserta, Iya, betul. kita akan goes to school atau bahkan mungkin bisa mengumpul di satu titik di mana misalkan di Perak 1 Nah, boleh di grup sekali. SLCC yang nanti akan datang itu sudah masuk di program Nah. kita tahun 2020. Mungkin bisa ini jadi pertimbangan, Pak, karena Oke, saya gurunya di siap. Perak 1 member tetapnya juga. Seperti itu, Oke, Pak. luar biasa, geng. Karena apa? Terus terang saja setiap kali kegiatan PGRI SLCC itu, Pak, itu selalu menambah ilmu baru bagi kami Bapak Ibu guru. Jadi betul-betul bermanfaat sekali untuk ke anak-anaknya, Pak. Inovasi-inovasi terbaru itulah yang Keren kita ya, butuhkan. SLCC ini. Iya, betul. Saya sering kan japri ke jenengan, Iya. ke teman-teman PGRI SLCC lain. Ayo dong, kapan ngadain acara lagi? Iya, 1 tahun ini agak vakum beberapa bulan ya. Oke, kembali ke Pak Anam. Implementasinya PictoBlock ini apakah nanti bisa masuk di pelajaran atau menjadi kegiatan ekstra atau intrakurikuler ini atau bahkan kokurikuler ya, untuk kegiatan ini? Sesuai dengan Permendikdasmen 13 tahun 2025 ya, coding itu merupakan sebuah mata pelajaran pilihan. Oh, Tapi- ya, mapel pilihan ya. Nah, Oke, tapi implementasinya itu mungkin secara bertahap. Oke. Jadi nanti itu masuk ke mapel pilihan ya. Ya. Oke, implementasinya seperti itu. Kalau Bu Elis sendiri, apakah sudah mempraktekkan ya atau menyampaikan kepada siswanya, maksudnya masalah coding selain PictoBlock itu, kira-kira di sekolah panjenengan? Ya, kebetulan sekolah saya itu mendapatkan bos kinerja bagus, Oh, jadi Boskin, ada ya. wah keren ini. Ya, jadi memang ada kegiatan untuk coding di fase C dan Oh, kemarin juga sempat beberapa kita sampaikan hanya untuk pengenalan saja ke anak-anak, mungkin dari mulai warna dan lain sebagainya itu aja. Jadi yang kita berikan masih di tahap yang paling awal untuk pengenalan anak-anak dulu. Oke. Terus untuk berdua baik Pak Anam ataupun Bu Elis ya, kita kan sudah memakai gedung baru PGRI. Ini perlu masukan, saran, kritik atau mungkin yang baik-baik apa, yang masih kurang apa, yang perlu kita tambahkan ini. Pertama dari Pak Anam dulu sebagai narsum, tentunya kan dengan menghadapi 133 peserta ini. Keren loh ini. Ya. Ini bahkan Biasa sudah sekali inden pesertanya. 50 peserta ini. Ya. Oke. Luar biasa kegiatan yang difasilitasi oleh PGRI LSCC Kabupaten Jombang ini. Para peserta begitu antusias sampai Iya. ada peserta yang Indian. Ya. Iya. Ya, kalau dikaji dari sisi infrastruktur Betul, ya mungkin ya hal-hal yang perlu ditambahkan yaitu media digitalnya mungkin berupa layar atau LCD. LCD-nya Bisa itu. ditambah ya. Iya. Oke. Terus apa lagi? Terus selain itu mungkin yang kedua mungkin sudah yang belakang itu nggak usah pakai banner, videotron gitu. Oh gitu, wah keren. Bagus itu Pak, Ya. keren. Iya kan? Iya, betul. Sudah Keren sekali. eranya saat Ya. ini gitu. Oke. Terus yang lain seperti mungkin kamar mandi, musola dan sebagainya aman ya? Kalau kamar mandi bersih dan saya kira dari peserta itu masih cukup memadai dengan Oke. jumlah segitu. Mungkin dari segi pendingin ruangan mungkin juga bisa ditambahkan karena
perbandingan peserta dengan jumlah asli masih belum sebanding. Oke, terima kasih. Oke, dari Bu Elis Kalau- sebagai peserta ini ya. Iya, dari Oke. sebagai member tetapnya ya Pak Agus ya. Saya sebetulnya senang sekali kalau ada kegiatan di sini Pak. Selain fasilitasnya yang disampaikan sama Bapak narasumber tadi, bahwasanya adanya penambahan untuk layar LCD karena Oke. tadi kebetulan saya juga bertempat duduk di belakang Pak. Belakang, Itu ya? minimalis sekali Pak. Jadi jauh Iya, iya. kecil sekali Oke, kelihatannya, oke. mungkin bisa ditambah. Kemudian untuk masalah fasilitas yang lain, saya senangnya di sini kamar mandi dekat, tempat sholatnya juga tadi terjangkau sekali, Luas ya? bersih, ya. Bersih. Ada AC-nya jadi makin nyaman tadi. Wah, luar biasa. Memang istilahnya ini masih baru ya. Mhm. Jadi memang perlu penambahan fasilitas ya, karena memang kita belum bisa secara maksimal kan. Misal kita mengadakan kegiatan seperti sekarang ini kan baru kita evaluasi, Iya. misalkan kita coding hari ini, nanti kita evaluasi, oh ternyata di layar LCD-nya masih kurang, Masih perlu kurang. penambahan, atau mungkin oh sinyalnya ini wifi-nya untuk Iya. apa? Perlu penambahan. Perlu penambahan, mungkin pakai 2 atau 3 wifi biar nanti semuanya bisa terfasilitasi ya. Ya, Terus kalau untuk yang lain-lain saya kira aman ya. sudah Aman. aman Semua Pak. aman, Oke. kamar mandi aman, konsumsi aman, Aman. ya, cuma itu ya. Kita kembali lagi ke codingnya ini. Kira-kira dari narsum nggih, dari Pak Anam ini, apakah dari peserta itu kira-kiranya ini sudah bisa mengikuti atau menerima materi panjenengan ini? Jadi sekilas saja tentang Ya. ini kegiatan kita hari ini. Dari evaluasi kegiatan tadi ya itu kan yang diikuti berbagai jenjang dari TK sampai SMA. Makanya saya tadi menyampaikan hal yang mendasar dulu. Nah, Iya. Alhamdulillah setelah keliling ke meja peserta itu Iya. 80% lebih itu bisa mengimplementasikannya apa yang saya sampaikan. Namun ada beberapa peserta yang belum bisa karena kendala teknis laptopnya itu. Ya, teknis ya, masalah teknis. Berarti kita di grup WA kan Ya, juga sudah bisa menyampaikan kan itu ya. Iya. Kita menyampaikan materi H-2 atau H-3 kemarin kan sudah ya. Ya, sudah. Harapannya itu sebenarnya peserta mendownload dan menginstal minimal di rumah sehingga ketika datang Sudah sudah ready. ready, Ya. sudah on. Tapi ternyata ada beberapa yang masih belum, sehingga waktu agak tersita ketika peserta masih download, apalagi dengan kendala itu Jaringan. Nggih, jaringan. Kalau dari Bu El sendiri sebagai peserta, kira-kira panjenengan bisa menerima 100% apa enggak ini untuk Iya. materi Pak Anam? Jadi untuk materinya tadi alhamdulillah saya bisa menerima Pak Anam. Mungkin saya tadi sempat sedikit terlambat karena kendala sinyal Pak. Ya, iya. Saya nggak bisa masuk nggak bisa login tadi. Pak Anam sudah jual. Iya. Terus ini saya ketinggalan. Jadi saya buru-buru. Saya kebetulan teman kiri kanan saya yang sudah login itu bisa. Jadi saya mengikuti dari teman-teman. Tapi untuk yang kedua tadi alhamdulillah yang bagian tata surya aman Pak. Lancar. Jadi sudah lancar. Alhamdulillah, ini berarti dari narasumber, dari peserta sudah on dan klik bisa melanjutkan. Kira-kira ini dari Pak Anam lagi, harapannya ini PGRI sebagai Orprov ini untuk memfasilitasi baik itu secara berkelompok ataupun secara pribadi terkait dengan peningkatan kompetensi guru-guru, utamanya di Indonesia atau pada khususnya di Jombang aja lah. Ini gimana menurut panjenengan, saran atau masukan panjenengan? Ya, terima kasih. SLCC PGRI Jombang merupakan sebuah garda terdepan ya dalam mengembangkan kompetensi guru. Nah, karena SLCC ini sudah memfasilitasi dengan baik sekali ya. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu harapannya nanti responnya ya terkait dinamika perkembangan pendidikan Ya. kita yang selalu berubah Dinamis. ya, dan secara dinamis, maka SLCC PGRI Jombang itu
responsif gitu. Wow, alhamdulillah. Kalau dari Bu Elis ini, mana kira-kira sarannya, masukan? Untuk kalau saya pribadi ya Pak Agus ya, suatu hal yang baru ini saya sangat suka sekali, sangat tertantang sekali Pak. Makanya kenapa saya selalu mengikuti hal-hal yang terbaru seperti coding ini. Mungkin untuk teman-teman guru yang lain, yang belum masuk, untuk mungkin teman-teman guru yang lain, ayo ikutan karena keluar dari zona nyaman dan mendapatkan suatu ilmu yang baru seperti ini itu sangat luar biasa sekali manfaatnya. Jadi jangan takut untuk mencoba suatu hal yang baru, karena apa? Di era serba digitalisasi seperti ini, kita itu banyak sekali inovasi platform-platform yang bisa kita manfaatkan untuk memudahkan pembelajaran kita di sekolah. Seperti itu Pak. Keren. Oke, bisa saya tarik kesimpulan ya, berarti baik itu dari narasumber ataupun peserta diklat atau BIMTEK, coding ataupun yang lainnya yang diadakan oleh SLCC pada utamanya, ini memang bertujuan meningkatkan kompetensi guru, sehingga guru itu melek IT, guru itu mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana cara mengajarnya tidak sama dengan dulu, karena apa yang dihadapi pun berbeda. Oke, sahabat PGRI, luar biasa obrolan kita hari ini, sangat keren, sangat asik. Dan kapan-kapan bolehlah kita sambung lagi ya. Sepertinya boleh Pak Agus, apalagi kalau diadakan kegiatan ngoding asik di sesi 2. Wah, ada yang ingin sesi 2 ini sahabat PGRI, luar biasa. Terima kasih Bu Elis, terima kasih Pak Anam, sahabat PGRI. Jadi hari ini kita ngobrol asik bersama narasumber Pak Saiful Anam MPD bersama Bu Elis dari SDN Perak 1 Perak. Mengikuti kegiatan ngoding asik ya, dilaksanakan di gedung PGRI Kabupaten Jombang. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.